Oke, karakteristik menarik Jogan nih sudah dimunculkan dalam alur Gozu Tenno kala itu jika mata ini tuh mengetahui energi negatif yang muncul. Bahkan untuk ukuran seorang Otsutsuki, keluar masuknya Otsutsuki dalam dimensi lain Jogan mengetahuinya. Faktanya pula dari seorang Otsutsuki Urashiki saja yang menyerap cakra Mitsuki, dia begitu takjub nih jika di bumi ini ada teknik semacam itu. Inilah yang dikenal sebagai penyerapan energi baik, energi alam. Pertanyaannya sebenarnya seberapa penting sih energi ini di kisah Shinobi, dan kenapa ada energi jahat pula dan juga energi baik? Ini ada sedikit hubungan dengan Jogan teman-teman, dan Otsutsuki serta penjelasan umum energi yang diambil dari bumi itu, senjutsu yang istimewa. Ada para shinobi yang telah lama menguasainya dan mendapati kemampuan sangat signifikan yang satu ini. So let's go guys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai alasan kenapa Jogan mampu merasakan energi jahat dan 9 ninja ini mampu menyerap energi alam itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah gini, sampai saat ini Jogan itu muncul ketika melihat cakra dan energi jahat pada tubuh orang-orang seperti Shino Sensei, Denki dan juga yang lainnya. Di sanalah Boruto mengetahui itu mengarah pada Nue di dalam dimensi Gozu Tenno tersebut. Bahkan kemunculan Jogan lagi ketika pertempuran melawan Momoshiki, dimana dengan mata yang muncul itu Boruto bisa menghindari serangan dari Otsutsuki tersebut. Dan terakhir saat menghadapi Urashiki nih, mata itu mengetahui dari mana keberadaan Otsutsuki itu muncul lagi dan muncul lagi. Mengetahui energi seperti itu salah satunya dimiliki oleh Jogan sendiri. Nah ini sangat penting memang, sebuah teknik itu mengandung energi negatif dan juga positif seperti yin dan juga yang. Contoh Naruto sendiri kala itu memilikinya. Namun di kisah Shinobi baru ini tentu dari insiden Urashiki saja kita tahu bahwa Otsutsuki ini sebenarnya tak memiliki energi baik yang hanya pada ada di bumi. Bahkan Obito saja tak bisa lepas dari pistol air Gamma Kichi yang di dalamnya menggunakan senjutsu. Dan kita tahu lah ya, Obito kala itu juga bisa disebut sebagai sedikit Otsutsuki. Nah untuk energi jahat ini kita tahu sendiri Jogan mengetahuinya. Yang Otsutsuki beberapa dari mereka memiliki hal tersebut. Tetapi untuk energi baik sendiri yang sangat berguna untuk meningkatkan kekuatan oleh para shinobi sendiri, energi alam adalah sumber kemampuan istimewa itu. Mereka pengguna teknik ini bukannya kemampuannya terus melemah, namun bisa tetap stabil sambil mengambil energi di sekitar mereka, dan umumnya seperti itu. Tapi juga ada pengecualian ya teman-teman. Dalam dunia shinobi sendiri, teknik ini dikenal sebagai senjutsu, dan tidak sedikit dari mereka yang masih menguasai kemampuan langka yang satu ini. Nah sampai sekarang ini setidaknya nih ada 9 shinobi yang memiliki dan terhubung dengan teknik energi alam sampai di era Boruto. Kesembilan adalah Jugo. Nah salah satu orang kepercayaan Orochimaru juga memiliki keistimewaan dengan energi alam senjutsu. Nah Jugo ini sebenarnya juga istimewa nih karena dapat menyerap energi alam di sekitarnya. Kemampuan ini sebenarnya adalah milik klannya yang secara pasif bisa mengambil energi alam tersebut lalu bermutasi pada tubuh mereka. Nah masalahnya mereka itu tidak bisa mengontrol cakra dalam perubahan itu, dan itulah kenapa dalam mode ini mereka mengalami perubahan dan menjadi karakter yang sangat berbeda. Nah tapi pada saat ini Jugo ini sudah bisa mengendalikan senjutsunya itu dengan caranya sendiri. Dan sedikit tambahan nih bahwa dahulu kala Susanoo Sasuke itu sempat mendapati nama Senjutsu Susanoo. Ini semua karena disebabkan bantuan dari Jugo di masa itu. Berikutnya ke-8 adalah Minato. Nah, orang yang akan mendapati adaptasi chapternya lagi nih di era Boruto. Si Namikaze satu ini bisa dikatakan sebagai pengguna senjutsu juga loh. Namun ia paling lemah. Minato ditunjukkan mengaktifkan teknik ini di perang shinobi masa itu. Bahkan pola senjutsu tersebut terlihat di sekitar wajahnya. Dan untuk kemampuan Minato ini sebenarnya tidak terjadi perubahan khusus dalam dirinya. Namun Minato sendiri mengatakan jika ia sangat lemah dalam kemampuan satu ini. Baginya, energi alam itu malah sangat menguras cakra dan juga tenaganya. Dan kami pikir Minato adalah salah satu pengecualian yang kita maksud tadi. Padahal ia seperti pengguna Sage mode sempurna loh teman-teman. Namikaze Minato sangatlah identik dengan Gunung Myobokusan seperti gurunya. Dan di masa itu, Minato juga sering menggunakan Gamma Bunta. Nah kita tunggu cerita Minato di era Boruto sekarang ini ya. Kemudian di nomor ke-7 ada Jiraiya.
Nah, inilah karakter yang sangat identik dengan Myobokusan dan tentunya juga Senjutsu energi alam. Jiraiya Sensei memiliki teknik luar biasa karena ia bagian dari trio Sannin yang legendaris. Dalam mode Senjutsunya tersebut, Jiraiya itu terbilang sangatlah paling unik karena perubahan terjadi pada dirinya itu, dan meski disebut sebagai bukan pengguna Sage mode sempurna, tapi menurut Fukasaku sama nih, Jiraiya ini memiliki kreativitas yang sangat tinggi, di mana ia bisa menggunakan Sage modenya itu untuk bisa menggunakannya secara maksimal. Sage mode ini membentuk seperti garis merah dengan melebar di pipinya itu, dan Jiraiya berubah layaknya seekor katak, namun masih bisa untuk berdiri nih. Dan yang menarik nih, Jiraiya itu masih bisa memanggil dua tetua gunung Myobokusan dalam modenya tersebut. Nah, di dunia shinobi sendiri, Jiraiya itu tidak hanya dikenal karena anggota Sannin ataupun pengguna Rasengan, namun juga karena ia melahirkan murid-murid terbaiknya, dan tentunya adalah dia ini adalah petapa Sage. Oke, lanjut di nomor ke-6 ada Kabuto. Nah, seorang petapa Sage naga, dia sangat luar biasa. Kabuto yang sempat menjadi salah satu villain yang paling berbahaya, track recordnya memang luar biasa pula seperti gurunya. Bahkan ia sekarang adalah seorang pengguna Sage mode. Kemampuan ini sempat membuat Itachi dan Sasuke kerepotan parah kala itu. Dirinya bisa bergerak super cepat dan bisa bergerak lewat suara dalam teknik ularnya. Ini dikatakan sebagai Sage mode yang sempurna. Namun menariknya, dimana dengan Sage mode tersebut, Kabuto itu akan mengaktifkan 4 tanduk di kepalanya. Dan di era Boruto sendiri, perubahan Sage mode dengan tanduk sepertinya sedang hits-hitsnya nih, ya karena ini sudah serupa dengan perubahan teknik karma dari seorang Otsutsuki. Dan Kabuto kala itu di era Shinobi sudah memilikinya. Kemudian di nomor ke-5 ada Naruto. Ya, kita juga tahu lah ya, saat itu pun Naruto memiliki satu perubahan terbarunya, ya dikenal sebagai Baryon Mode. Meski dampaknya juga sangat mengerikan karena Kurama juga pergi setelah saat itu. Tapi kita bahas soal Senjutsu saja nih di sini. Hokage satu ini dikenal sebagai seorang Sage mode sempurna. Bahkan ia tidak terjadi perubahan ke bentuk aneh dalam tubuhnya. Nah, kemampuan Naruto meningkat drastis nih dalam hal ini. Awalnya Naruto menggunakan teknik itu harus dengan cara diam dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Bahkan ia sempat meninggalkan bunshinnya nih di Myobokusan sana. Tetapi untuk saat ini ia semakin ahli dalam teknik ini, bahkan sering ia kombinasikan dengan Kurama yang kala itu sebelum dia pass away atau pergi nih. Nah, kita tahu bahwa Naruto bisa beberapa detik saja untuk kemudian Senjutsu tersebut. Ini dibilang kemampuan itu dalam hal ini meningkat sangat pesat setelah ia menjadi seorang Hokage, dan atau bisa dibilang setara nih dengan seorang Hashirama Senju dalam penggunaan tekniknya ini. Sangatlah cepat. Berikutnya di nomor keempat ada Hashirama. Nah, orang yang kita singgung barusan nih, Senjutsu Hashirama memang terbilang paling unik dan juga paling langka. Ia tergolong pengguna Sage mode sempurna, memiliki pola lingkaran di matanya dan tentunya lingkaran di dahinya. Bahkan dalam mode ini, Hashirama itu bisa mengaktifkan Senpo Mokuton Shinsu Senju. Kemampuan yang sangat luar biasa dan sangatlah super kuat. Bahkan itu mampu menyegel dan menjinakkan Kyuubi sekalipun. Sampai era Boruto ini belum ada yang tahu nih dari mana ia mendapati Senjutsu energi alamnya sendiri. Hashirama memang legendaris, kemampuannya itu mengagumkan untuk ukuran seorang ninja. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai dewanya para shinobi di masa sebelum perang shinobi keempat dan juga saat ini. Di era generasi baru semakin berdatangan pula pengguna Senjutsu dengan latar belakang misterius seperti Hashirama. Nah, kemudian di nomor ketiga ada Mitsuki. Nah teman-teman, inilah salah satu genin yang paling luar biasa di generasi ini. Mitsuki putra Orochimaru memang sangat istimewa. Ia masih kecil tetapi sudah bisa menggunakan Senjutsu energi alam. Entah dari mana dan bagaimana cara Orochimaru membuat Mitsuki ini bisa masuk ke Sage mode-nya. Bahkan saat usia dini saja Sage mode itu sudah sangatlah sempurna. Dengan tanduk khas di kepalanya dan dengan warna hijau menyala-nyala itu, jika dalam mode ini Mitsuki bisa bergerak super cepat, dimana kemampuannya itu meningkat drastis. Bahkan Orochimaru mengatakan jika putranya ini bisa saja nih melampaui dirinya di masa depan nanti. Pola Senjutsunya sangat unik ini, seperti ada tanda keretakan nih di sebagian kepala dan matanya itu dengan warna hijau putih yang juga sangatlah badass. Namun pasca mengalami kerusakan ketika melawan Dippa kala itu, Orochimaru sudah kembali membuat tubuh Mitsuki itu bertambah kuat lagi. Ini ditandai nih dengan suksesnya eksperimen tersebut. Nah, di pertemuan keduanya melawan Dippa kala itu, Mitsuki menggunakan Sage mode itu lagi untuk membantu Boruto menghancurkan tubuh kristal Dippa. Dan harus kita ingat lah ya, sebelum Boruto ini hiatus, Mitsuki juga sangat marah kepada Boruto karena teknik omnipoten itu dan mengeluarkan teknik Sage mode sempurnanya. Nah, kita lanjut di nomor kedua ada Kashin Koji.
orang yang menghilang sampai saat ini. Siapa sangka dahulu di chapternya itu Kashin Koji memang benar-benar mirip Jiraiya. Namun dalam hal Sagemuri ini sepertinya lebih istimewa lagi, karena bisa berubah sangat cepat dan bisa lebih cepat daripada Jiraiya seperti Hashirama dahulu. Kemampuan Sagemuri Kashin Koji ini dikatakan sangatlah sempurna teman-teman. Bahkan tidak ada perubahan di tubuh yang berarti, seperti halnya Sagemuri sempurna lainnya, dan juga bertambahlah sangatlah badas. Pertanyaan yang bikin semuanya orang penasaran itu bagaimana cara Amado membuat Kashin Koji ini bisa mencapai level Sagemuri sempurnanya. Karena kita tahulah ya bahwa seorang Otsutsuki seperti Ishiki saja begitu kagum dengan jalan hidup seorang petapa sage Jiraiya, yang mana itu adalah kloningan dari Kashin Koji. Dan terakhir nih di nomor 1 itu adalah Hagoromo Otsutsuki. Nah, kami pikir Hagoromo lah pengguna Sage mode paling sempurna dan super badass sampai saat ini. Dia terlahir sebagai Otsutsuki yang memiliki cakra besar dan penguasaan kemampuan yang luar biasa pula karena ibunya adalah Kaguya, seorang Otsutsuki legendaris. Hagoromo yang awalnya takjub dengan teknik Sage mode akhirnya belajar dan berhasil menguasainya saat itu. Dan sampai saat ini kami pikir belum ada Otsutsuki lain seperti Hagoromo yang bisa masuk ke dalam Senjutsu energi alam. Jadi 9 ninja tangguh tersebut memang memiliki kemampuan istimewa Senjutsu energi alam mereka. Itu mendapati kemampuan ini normalnya ada di 3 tempat suci tersebut. Namun ada pengecualiannya nih, seperti Jugo sendiri dan para Otsutsuki yang awalnya juga tidak mengetahui energi alam yang baru saja disadari di bumi. Nah, sumber energi alam dan belajar dari Sage mode terbaiknya itu ada di Myobokusan, Ryukido, dan juga Shikotsurin. Ya, ini masih misterius memang. Nah, mungkin kemisteriusan ini akan semuanya terbongkar di era pasca time skip ini nanti. Terkhusus itu adalah hutan Shikotsurin. Mungkin kedepannya itu akan diceritakan. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai alasan kenapa Jogan mampu merasakan energi jahat dan 9 ninja ini mampu menyerap energi alam. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.